Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan syofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Ibu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Amalek, artinya bangsa Amalek. Dalam bahasa Ibrani dieja Ayin, Mem, Lamet, Kof, dibaca Amalek, artinya bangsa Amalek. Amalek, bangsa Amalek. Keluaran 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ketika orang Israel baru keluar dari perbudakan di Mesir, saat mereka baru memulai perjalanan ke tanah perjanjian, tiba-tiba mereka diserang oleh bangsa Amalek dari belakang sehingga banyak perempuan dan anak-anak menjadi korban. Tidak jelas mengapa mereka menyerang karena Israel sebagai bangsa yang diperbudak selama ratusan tahun bukanlah bangsa yang ingin menguasai tanah bangsa lain. Mereka hanya menumpang lewat. Kita melihat jelas sejak awal bangsa keturunan Esau dan Ismail terus menyimpan kebencian kepada bangsa Israel. Hal yang sama terjadi di zaman modern ini. Israel pun sedang berperang karena diserang. Setelah serangan massal pada tanggal 7 Oktober, Israel berada dalam salah satu situasi yang paling menantang sejak didirikan pada tahun 1948. Namun kita harus memahami bahwa peperangan fisik ini harus dipahami juga bersifat rohani, khususnya oleh gereja bangsa-bangsa. Rasul Paulus berkata, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Perang Hamas Israel bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat rohani. Pada tanggal 7 Oktober, dunia menyaksikan manifestasi antisemitisme terburuk sejak Holocaust. Serangan ini mengejutkan Israel sebagai bangsa yang kecil jumlahnya. Target serangan itu adalah perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia yang dibunuh secara brutal, dipancung, dimutilasi, diperkosa, disiksa, dan dibakar hidup-hidup di rumah mereka atau disandra di Gaza. Namun kekejaman mereka dianggap biasa oleh mereka karena piagam Hamas tahun 1988 secara tegas mengutip hadis tradisi bahwa hari kiamat tidak akan datang sampai umat Islam membunuh orang-orang Yahudi hingga batu-batu dan pohon-pohon berteriak, "Wahai umat Islam, ada seorang Yahudi di belakangku, datang dan bunuhlah dia." Sahih Bukhari 2926. Ada kebencian menahun yang bersifat roh jahat yang bekerja dengan aspirasi yang sama. Gejala ini memanifestasikan diri melalui keturunan Amalek yang akhirnya menulari banyak bangsa lain seperti Arab Palestina, khususnya dalam serangan barbar tanggal 7 Oktober. Amalek adalah musuh bebuyutan bangsa Israel. Bangsa Amalek adalah bangsa pertama yang menyerang Israel ketika mereka meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian. Keluaran 17 ayat 8. Amalek adalah cucu Esau. Kejadian 36 ayat 12 yang menurut para rabi mewarisi rasa iri dan kebencian kakeknya yaitu Esau terhadap saudaranya kembarnya Yakub.
Kebencian abadi mereka berakar pada peristiwa tertentu dalam kehidupan mereka. Ketika ibu mereka, Ribka, masih mengandung anak laki-laki kembar, dia menerima firman dari Tuhan bahwa yang tua akan melayani yang lebih muda. Pemilihan ilahi ini dirujuk oleh Rasul Paulus dalam Roma 9 ayat 10 dan sampai 13, dan hal itu menumbuhkan akar kecemburuan di hati Esau. Yang kedua, Alkitab menggambarkan Esau sebagai orang yang duniawi, yang meremehkan hak kesulungan dan secara sadar menjualnya kepada Yakub adiknya untuk semangkuk sup kacang lentil merah. Kejadian 25 ayat 29. Ketiga, Yakub mengelabui ayahnya Ishak agar juga menerima berkat sulung. Kejadian 27. Semua peristiwa ini digabungkan untuk menciptakan akar kepahitan dalam diri Esau yang membuatnya siap membunuh saudara sendiri, yaitu Yakub. Kejadian 27 ayat 41. Bertahun-tahun kemudian kebencian ini mendorong hati Esau untuk mengerahkan 400 pria bersenjata untuk menyambut saudaranya saat ia kembali ke tanah perjanjian. Yakub mengetahui betapa dalamnya kebencian saudara kembarnya dan sangat prihatin terhadap istri dan anak-anaknya. Kejadian 32 ayat 11. Jadi malam sebelum pasukan Esau tiba, Yakub bergumul dengan Elohim dan menjadi Israel. Sebagai jawaban atas doanya, Tuhan menjamah hati Esau, saudaranya, sehingga kedua kakak beradik ini pun berdamai. Namun cucu Esau, Amalek namanya, tetap mempertahankan roh kecemburuannya dan menjadi musuh bebuyutan Israel sepanjang sejarah. Mazmur 83 ayat 7. Kebencian kronis terhadap orang Yahudi ini adalah iri hati atas panggilan dan pemilihan Israel untuk tujuan penebusan dunia, warisan tanah, dan berkat yang diwariskan Abraham kepada Ishak dan Yakub serta ke-12 putranya. Amalek muncul berkali-kali di sepanjang sejarah Israel dalam kitab suci Tanakh. Amalek pertama kali muncul sebagai suatu bangsa dalam Keluaran 17 ayat 8 yang tadi sudah dibaca. Dalam peristiwa di Refidim tersebut, Musa memerintahkan Yosua agar memimpin pasukan untuk menghadapi Amalek, sementara dia bersama Aaron dan Hur naik ke bukit untuk berdoa. Doa-doa inilah yang menjadi faktor yang menentukan akhir pertempuran itu dengan kemenangan di pihak Israel. Ketika Aaron dan Hur menopang tangan Mose sehingga terus terangkat, Amalek dikalahkan. Dalam kemenangan, Mose membangun mezbah yang disebut Adonai Nisi. Adonai adalah panjiku. Ia juga menubuatkan Adonai berperang melawan Amalek dari generasi ke generasi, Midor-dor. Tuhan melawan Amalek karena mereka menjegal perjanjian Tuhan dengan Israel. Kemudian sesudah Saul, raja pertama Israel dilantik, maka perintah pertama kepadanya adalah untuk memerangi bangsa Amalek sampai tuntas. Namun Raja Saul yang ingin mendapatkan pujian rakyat tidak melakukan perintah Adonai dengan menyisakan Agag yang gagah untuk dipamerkan kepada rakyat Israel. Mewakili Adonai adalah Nabi Samuel yang membunuh Agag dan Saul ditolak sebagai raja. Tepat sebelum Daud memerintah sebagai Raja Israel, orang Amalek yang membakar perkemahannya di Siklak dan mencuri istri-istrinya. 1 Samuel 30 ayat 1 dan 2. Namun Daud menguatkan hatinya dan bertanya kepada Tuhan. Adonai Elohim menyuruhnya untuk mengejar dan menyelamatkan para sandera. Luar biasanya, semua peristiwa itu terjadi di dekat Kibbutz Be'eri dan Kfar Asa, tempat terjadinya kekejaman terburuk dalam pembantaian oleh Hamas tanggal 7 Oktober 2023. Jadi doa kita dalam situasi kini, agar pasukan Israel dapat mengejar, mengambil alih, dan menyelamatkan semua sandera yang diculik ke Gaza. Terakhir kali Amalek muncul dalam Alkitab dalam kisah Esther. Haman, musuh utama orang Yahudi, berasal dari keluarga Agag, keluarga kerajaan Amalek. 1 Samuel 15.
Rencananya paling kejam ketimbang semua ancaman lainnya karena Haman berencana menggenosida semua orang Yahudi dalam wilayah kekuasaan kerajaan dunia Persia, baik pria, wanita maupun anak-anak. Ester 3 ayat 8 dan 9. Agar Ester dapat mendekati raja mengenai masalah ini, ia memerlukan dukungan rohani seperti yang dilakukan Aharon dan Hur terhadap Moshe. Ester memanggil seluruh umat Israel untuk berpuasa 3 hari. Setelah puasa tersebut, segalanya berubah dengan cepat karena terjadi pembalikan total. Justru musuh-musuh orang-orang Yahudi yang binasa. Haman bahkan mati digantung di tiang gantungan yang ia pancangkan untuk menggantung orang Yahudi. Kisah-kisah Alkitab ini mengandung beberapa tema yang mengajarkan bagaimana kita berdoa secara strategis pada masa ini. Yang pertama, sifat roh Amalek. Penghakiman akan turun dari surga karena kekejaman yang dilancarkan oleh Amalek. Di akhir hayatnya, Mose mengingatkan bangsa Israel dalam Ulangan 25 ayat 17-18. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Elohim. Permusuhan Amalek lebih dari sekedar perselisihan, tetapi merupakan kebencian yang kejam dan haus darah. Sasaran utamanya adalah orang-orang yang lemah di perkemahan Israel. Sasaran utamanya adalah warga sipil, anak-anak dan wanita, persis seperti korban Hamas 7 Oktober yang lalu. Amalek juga menculik wanita dan anak-anak pada zaman David. Bahkan pada zaman Ester, seluruh bangsa Yahudi menjadi sasaran genosida, baik pria, wanita, anak-anak, dan orang tua. Kedua, sifat pertempuran. Peperangan dengan orang Amalek itu memiliki satu kesamaan, semuanya dimenangkan melalui doa dan puasa. Setelah kemenangan Israel di Refidim, kitab Keluaran 17 ayat 14-16 memberi catatan penting berikut. Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Adonai kepada Moshe, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jelas Amalek akan pupus. Ayat Torah ini menuliskan nama kudus Tuhan sebagai tetragramaton, 4 huruf Ibrani yaitu Yud, He, Vav, He, yang dilafalkan sebagai Adonai, artinya junjungan atau Tuhan pemilik. Hal ini sudah dibahas pada Tekiah edisi 79 dan 83 tahun yang lalu. Selanjutnya, ada beberapa butir penting dari sifat pertempuran dengan Amalek. 1. Kita melihat bahwa doa menggerakkan surga. Mose membuat pernyataan yang menakjubkan setelah pertempuran ini. Yad al-Kiseh Adonai, tangan di atas tahta Tuhan. Mose paham ketika ia berdoa, ia menyentuh tahta surga. Doanya menggerakkan alam roh dan melepaskan pasukan surgawi untuk berperang demi kepentingan Israel, umat Tuhan. 2. Dalam setiap generasi akan muncul orang Amalek yang melawan bangsa Yahudi. Hal ini terjadi di sepanjang sejarah hingga saat ini, dengan manifestasi terbaru berupa serangan teror di Negev, Israel Selatan tanggal 7 Oktober 2023. 3. Akhir Amalek sudah ditentukan. Tuhan akan menghapus ingatan akan mereka dari kolong langit, Bilangan 24 ayat 20. Ini berarti dengan menerapkan strategi Mose, kita sudah berada di jalur kemenangan. Cara untuk mengatasi kebencian militan yang kejam di seluruh dunia adalah dengan doa peperangan yang tepat sasaran serta puasa yang terus dilakukan sampai terjadi terobosan. Akhirnya sudah ditentukan dan Adonai Elohim sendiri yang akan mengambil keputusan akhir. Demikian juga kecenderungan yang sama akan terjadi pada Hamas yang dibungkam seperti yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 18.
Hamas di dalam bahasa Arab merupakan singkatan dari Harakat Al-Makawarmah Al-Islamiyah yang berarti gerakan perlawanan Islam. Huruf H di Hamas mewakili huruf Arab K, huruf ketujuh abjad Arab yang berhubungan dengan huruf Ibrani Ket. Yesaya 60 ayat 18. Kekerasan. Hamas, di negerimu tidak akan terdengar lagi. Tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu, engkau akan menyebutkan tembokmu selamat, Yesua, dan pintu-pintu gerbangmu pujian, Tehilah. Apakah ayat Nabi Yesaya ini merupakan nubuatan tentang gerakan Hamas? Jawabannya ya dan tidak. Di satu sisi, seluruh bagian ini menggambarkan keadaan saat musuh-musuh Israel akan dibinasakan. Tidak ada lagi kelompok teror. Nah, dalam hal inilah Hamas akan tinggal kenangan saja. Namun janji ini lebih luas dari semua hal itu. Semua Hamas, semua kekerasan akan dilenyapkan dari bumi dan dari hati kita. Tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi kejahatan, dan tidak ada lagi rasa takut. Seluruh dunia pada akhirnya akan menjadi seperti yang diharapkan. Inilah kerajaan surga yang Yesua katakan sudah dekat. Pada zaman Yesua, kekaisaran Romawi menindas bangsa Yahudi dengan kejam. Semua orang Yahudi mendambakan kebebasan dan perdamaian. Yesua mengajarkan bahwa kerajaan ini akan datang jika umat mau bertobat. Dia mendesak kita untuk mencari kerajaan ini dengan segala cara. Di zaman kita, Hamas telah menampakkan pengaruh buruknya di seluruh dunia. Kita harus memiliki pengharapan dengan mengetahui bahwa inilah masa-masa awal penebusan dan bahwa akan tiba saatnya Adonai akan menjadi penerangmu yang kekal dan hari-hari duka citamu akan berakhir. Yesaya 60 ayat 20. Dan yang ketiga, Amalek, kekuatan lawan di persimpangan jalan. Roh Amalek memanifestasikan diri terutama di persimpangan jalan yang penting dalam sejarah Israel. Esau merencanakan serangannya dengan 400 militan saat Yakub hendak menyeberangi sungai Yabok kembali ke tanah perjanjian. Yakub kembali ke tanah warisan ketika Esau siap menyerang. Di persimpangan jalan itulah Yakub diubah menjadi Israel, pemenang bersama Tuhan. Kejadian 32 ayat 30. Ketika orang Amalek menyerang Israel di Refidim, mereka berada di tempat perhentian sebelum Gunung Sinai. Di persimpangan jalan itulah Tuhan membuat perjanjian dengan Israel yang merupakan momen penting yang paling mengubah sejarah dengan memberikan Asar Hadefarot atau 10 firman Tuhan. Bahkan di zaman modern, kita melihat setelah lahirnya gerakan Sionisme internasional, muncul manifestasi terburuk dari roh Amalek di jantung Eropa pada era pencerahan. Adolf Hitler dan Nazi sangat kuat mencengkeram mayoritas rakyat Jerman. Bahkan Nazi Jerman membantai 6 juta orang Yahudi. Namun di persimpangan jalan itulah Tuhan memperkenan berdirinya negara Israel modern. Luar biasa rencana Tuhan kita. Serangan Hamas 7 Oktober 2023 juga membuat kita bertanya, mungkinkah Israel berada di persimpangan jalan? Apakah kita akan memasuki masa kebangunan rohani di Israel ketika nubuat bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas Israel digenapi? Ya, sangat mungkin kita sudah dekat dengan janji Sakaria 12 ayat 10-14. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh pemohonan atas keluarga David dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ayat ini berbicara tentang Mesias. Dalam sejarah, nubuat ini hanya dapat digenapi oleh satu pribadi Yahudi, yaitu Yesua dari Nazaret. Ketika Mesias ben David datang, Mesias yang memerintah, orang Yahudi akan dicerahkan untuk melihatnya sebagai Dia yang telah tersalib 2 milenia yang lalu
dan mereka akan menangis dalam pertobatan. Mungkin juga nubuat Yehezkiel 36 ayat 24-38 sedang terjadi, yaitu ketika Tuhan mengumpulkan Israel dari antara bangsa-bangsa di seluruh dunia kembali ke tanah mereka, serta mencurahkan air jernih kepada umatnya dan mengubah hati yang keras menjadi hati yang lunak. Ini adalah saat yang kritis, tidak hanya bagi Israel tetapi juga bagi gereja bangsa-bangsa. Tidak cukup hanya menyatakan kasih kita terhadap Israel, sekarang saatnya kita bertindak. Doa bersama dalam komunitas-komunitas kita sangat dibutuhkan segera. Doa mengubah keadaan. Mari kita doakan adanya terobosan besar bagi Israel, baik dari sisi rohani untuk pencerahan bangsa Yahudi maupun sisi jasmani perjuangan militernya. Kita berdoa agar peperangan di Gaza segera berakhir dan 137 orang sandera dapat dibebaskan dalam kemenangan, sehingga keadaan damai segera terwujud. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Telah terbit kalender Mesianik GKMI dengan tanggal Hari Raya Alkitabiah dan foto-foto panorama Eretz Israel yang indah serta bacaan Alkitab setiap pekan. Untuk informasi hubungi 081 997 1577 081 997 1577. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Ibrani Habeitah, artinya home, rumah, dipersembahkan oleh 1000 vokalis dan musisi Yahudi dari Amphitheater Terbuka Caesarea Maritima, Israel. Saat mendengar lagu ini, marilah kita berdoa kepada Aba Surgawi untuk pembebasan 137 sandera dengan selamat. Tiba saatnya saya Penatua Ira Natali dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.